Nabi SAW pernah bersabda bahwa saya lebih menyukai ditusuk ya besi panas dibandingkan dengan menyentuh perempuan yang bukan mahram. Jadi menyentuh perempuan bukan mahram itu berdosa secara syariat, tapi tidak membatalkan wudhu. Itu harus dibedakan. Sama dengan orang pergi sholat, laki-laki pergi sholat di masjid pakai sarung sutra atau pakai cincin emas. Laki-lakinya sholat pakai cincin emas, sahkah sholatnya? Jawabannya sah. Sah sholatnya plus dosa. Dosanya adalah menggunakan cincin emas, karena laki-laki dilarang pakai emas. Jadi masalah dosa dengan membatalkan wudhu itu berbeda. Itu berbeda. Sesuatu yang tidak bisa digadu. Disebutkan dari sahabat Talqi ibnu Ali radhiyallahu anhu, qala kharajna wafdan ya hatta qadimna ala Rasulillah SAW. Kami keluar sebagai tamu, maksudnya kami datang sebagai tamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian kami berbaiat ya, kemudian kami berbaiat masuk Islam ya. Kemudian kami sholat bersama beliau, kami sholat wa shallaina ma'ahu, kami sholat bersama dengan beliau. Setelah kami sholat, falamma qada shalah ja'a rajulun. Setelah sholat datang seorang laki-laki ya, ka'annahu ya badu, kayaknya dia badui ya, kayaknya Arab badui. Biasanya Arab badui itu ceplos-ceplos ya, orang kampung begitu ya. Orang kampung biasanya kalau ada yang ingin ditanyakan langsung saja ya. Maka orang badui itu mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu matara fi rajulin, bagaimana pendapatmu jika ada seorang laki-laki massadzakarahu fi shalah? Bagaimana pendapatmu jika ada orang laki-laki menyentuh kemaluannya dalam sholat? Ini dia bertanya langsung kepada Nabi SAW. Langsung Nabi SAW mengatakan, hal huwa illa mudghatun minka ya, ya, oh bid'atun mink ya. Bukankah itu hanya bagian daging yang menempel pada dirimu ya, seperti itu terjemahan. Bukankah itu ya adalah bagian daging yang menempel pada dirimu ya, atau bukankah dia seperti anggota tubuhmu yang lain seperti hidung ini ya menempel juga ya, maka seperti itu juga kemaluan ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani, juga disebutkan oleh Imam An-Nasai. Maka dari hadis ini para ulama menyebutkan bahwa kalau disentuh tanpa syahwat ya tidak membatalkan wudhu ya. Tidak membatalkan wudhu ya. Buktinya ada Arab Badui tadi yang bertanya ya, dan Nabi mengatakan bahwa dia hanya bagian dari dirimu, seperti daging yang menempel atau anggota tubuh yang lain yang menempel pada diri kita ya. Maksudnya tidak ada perintah untuk mengatakan, atau tidak ada jawaban Nabi mengatakan bahwa salatnya batal ya, suruh dia wudhu kembali ya. Maka ini dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya, dikuatkan oleh beliau, dan kami sendiri memilih pendapat ini. Dan ini tidak boleh juga kita mengatakan yang pertama itu salah ya, ya. Ini pilihan, ini pilihan ya. Syekh bin Baz rahimahullah memilih yang pertama, pokoknya kalau menyentuh ya apapun keadaannya wudhu lagi, dan itu adalah pendapat ya resmi, pendapat resmi dari mazhab Syafi'i ya, pendapat resmi mazhab Syafi'i. Ini keliru juga kalau ada orang yang mengatakan bahwa Saudi itu mazhabnya Hambali saja ya. Memang betul mayoritas Hambali, tapi ulamanya tidak begitu. Ulamanya itu kadang berbeda dengan mazhab negeri itu ya, demi memilih yang mana yang paling kuat berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Jadi tidak fanatik mazhab ya. Jadi jangan kita mengatakan kalau begitu kita berbeda di sana Hambali, kita Syafi'i. Tidak begitu. Dalam beragama itu harus merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah ya, dalil yang kuat. Meskipun ya kita melihat bagaimana para ulama berbeda dengan dalil-dalil yang mereka bawakan masing-masing. Nah, yang mana yang kuat? Nah, disitulah kita menimbang ya, mengikuti para ulama yang memiliki ilmu yang lebih tinggi dengan pilihan-pilihan mereka. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, pakar fikih Saudi Arabia, yaitu memilih bahwa kalau tidak dengan syahwat, maksudnya sekedar disentuh saja, itu tidak membatalkan wudhu. Contoh, saya kasih contoh. Kita sudah mandi, kemudian kita berwudhu misalnya ya. Ataukah kita sudah berwudhu, sudah mandi, sudah berwudhu, masuk ke kamar ganti baju, buka handuk, tiba-tiba tangan kita nyenggol ya, mohon maaf, tiba-tiba ya tangan kita nyenggol tanpa sengaja kemaluan, apakah batal wudhunya? Nah di situ kalau pendapat yang pertama, pokoknya kalau menyentuh batal wudhu lagi.
Ya misalnya lagi mau pasang celana dalam, ya tiba-tiba kena tangan kita ini, Anda sudah wudu, itu harus wudu lagi. Kalau mengambil pendapat yang pertama. Kalau pendapat yang kedua, jika disentuh dengan syahwat, maka batal wudunya. Kalau tidak, sekedar ya bersentuhan saja, maka itu tidak batal wudu. Ya, ini yang kami pilih pendapat yang kedua, dan terserah jamaah memilih pendapat yang mana yang dianggap lebih baik. Kemudian, ya tentu berdasarkan pendapat para ulama ya, dan alhamdulillah dua-duanya ada ulama yang memperkuat itu. Bahkan yang pertama itu jumhur, mayoritas ya dari kalangan Syafi'iyah, Hanabilah, dan ini lebih hati-hati. Syafi'iyah memang pendapat mazhab Syafi'iyah kebanyakan lebih berhati-hati ya. Dihati-hatinya wudu lagi. Jadi kalau ragu memang ini batal atau tidak, ya, pergi aja wudu lagi ya. Pergi aja wudu lagi ya. Mengambil pendapat yang lebih hati-hati. Baik. Kemudian jadi itu yang kelima ya, pembatal wudu yang kelima adalah menyentuh kemaluan. Kalau mengambil pendapat yang kedua berarti itu ditambah, menyentuh kemaluan dengan syahwat. Jelas ya? Jadi kalau mengambil pendapat yang pertama cukup dengan mengatakan menyentuh kemaluan, itu membatalkan wudu. Kalau mengambil pendapat kedua menyentuh kemaluan dengan syahwat. Yang keenam, nah ini yang membatalkan wudu, bagian yang keenam. Murtad ini keluar dari Islam ya, keluar dari Islam. Pendapat jumhur ulama ini membatalkan wudu. Jadi kalau dia keluar dari agama Islam, setelah itu masuk lagi dalam Islam, maka harus wudu lagi ya. Kenapa? Karena keluarnya seseorang dari Islam itu membatalkan semua amalan sebelumnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah, "Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu." Ya, siapa yang kafir terhadap keimanan, faqad habita amaluhu, maka telah terhapus seluruh amalan-amalannya. Ya, ini dalam surah Al-Maidah ayat 5. Jadi jika seorang itu keluar dari Islam, maka batal wudunya. Ya, sekiranya ada orang keluar Islam ya 1 jam begitu, dia masuk lagi ke dalam Islam, maka harus wudu, karena keluarnya dia dari Islam itu membatalkan wudu. Ini 6 pembatal wudu. Cukup 6 saja. Yang lain tidak membatalkan wudu. Menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i. Kalau menurut mazhab Syafi'i, nah ini 6 ini. Tapi kalau menurut mazhab Hanabilah tambah lagi 1. Makan daging unta. Jadi makan daging unta menurut mazhab Syafi'i itu tidak membatalkan wudu. Pokoknya makan daging apa saja tidak batalkan wudu. Ya. Yang halal ya. Kalau yang haram berdosa, tapi tidak membatalkan wudu juga. Intinya tidak membatalkan wudu. Ya, makan daging unta itu. Menurut mazhab Syafi'i. Tapi mazhab Hambali menyebutkan bahwa makan daging unta itu membatalkan wudu. Ya, jumhur ulama termasuk Hanafiyah ya, itu menyebutkan bahwa tidak batal wudu ya. Hanafiyah, Syafi'iyah ya, itu tidak membatalkan wudu makan daging unta ya. Termasuk juga pendapat Malikiyah. Jadi mayoritas Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah itu semua mengatakan tidak batal wudu kalau makan daging unta, kecuali mazhab Hanabilah Hambali itu mengatakan makan daging unta membatalkan wudu ya. Dalil-dalilnya cukup banyak ya. Dalil yang menyebutkan bahwa makan daging unta itu tidak membatalkan wudu adalah hadis dari Jabir radhiyallahu anhu qala kana akhiru ya al-amrain min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di antara urusan yang belakangan ya, atau di antara syariat ya yang belakangan muncul adalah tarkal wudu'i mimma ghayyarat an-nar ya. Atau fi riwayat tarkul wudu'i mimma massat an-nar, meninggalkan wudu atau tidak berwudu jika memakan daging yang tersentuh api. Jadi di antara syariat terakhir Nabi, maksudnya bagian akhir dalam kehidupan Nabi, adalah tidak perlu berwudu jika makan daging yang tersentuh api. Ya, jadi kalau ada yang dibakar ya, dibakar-bakar itu kalau kita makan tidak perlu wudu lagi.
Ya, wudunya tidak batal. Itu di akhir-akhir kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini disebutkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Adapun yang berpendapat bahwa makan daging unta itu membatalkan wudu berdasarkan hadis dari Nabi SAW dari Bara ibni Azib, Bara ibni Azib, ya, radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah ditanya, ya, anil wudu'i min luhumil ibil. Nabi pernah ditanya tentang wudu jika sudah makan daging unta. Kemudian Nabi mengatakan, tawadda'u minha, berwudulah kalian darinya. Hadis ini juga diriwayatkan dalam sahih, ya, Sunan Abi Daud, ya, para Syekh Al-Albani, dan juga disebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Ini menunjukkan ada dua pemahaman yang berbeda dari hadis ini. Yang satu tadi mengatakan bahwa di akhir kehidupan Nabi itu sudah tidak berwudu jika sudah makan atau jika telah makan daging yang kena api. Dan kata para ulama yang mengatakan daging unta itu tidak perlu kita wudu, mereka mengatakan daging unta masuk dalam hadis itu yang umum, bahwa yang penting kena api, daging apapun itu tidak perlu berwudu. Sedangkan yang mengatakan pembatal wudu berdasarkan hadis khusus. Hadis ini khusus langsung menyebut tentang daging unta. Maka pendapat inilah yang dipilih, ya, yang mengatakan bahwa membatalkan wudu, ya, dipilih oleh Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin, dan juga dipilih oleh Imam An-Nawawi. Dipilih oleh Imam Nawawi bahwa pokoknya makan daging unta itu membatalkan wudu. Padahal Imam Nawawi itu kita tahu dari mazhab Syafi'i, ya. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i tadi, ya, makan daging unta itu tidak membatalkan wudu. Tapi kenapa Imam Nawawi justru menguatkan pendapat makan daging unta itu membatalkan wudu? Ya, disinilah kita harus belajar dari para ulama bahwa mereka meskipun imam mazhab, ya, bahkan mereka dikenal sebagai imamnya mazhab Syafi'i, Imam Nawawi, itu justru kadang keluar dari pendapat resmi mazhab dan mengambil pendapat yang lebih kuat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi intinya tidak boleh fanatik mazhab. Ya, rujukan utama, ya, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli. Jika kalian berselisih, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ya, Imam Nawawi memilih pendapat batal. Ya, disebutkan di sini, juga disebutkan dipilih oleh Imam Ibnul Munzir, dan pendapat ini dipilih juga oleh para sahabat, ya, diantaranya Yahya bin dipilih oleh sebagian tabi'in, ya, seperti Ishaq ibn Rawah, ya, salafus saleh, ya, secara umum, ya, dan banyak ulama yang juga memilih pendapat membatalkan wudu. Ya. Nah, ini jemaah sekalian menunjukkan bahwa makan daging unta ini dipilih oleh sebagian ulama bahwa itu membatalkan wudu. Ya, membatalkan wudu. Jadi kalau kita mengambil pendapat ini, maka 7 pembatal wudu. Ya, termasuk makan daging unta. Ya, hadisnya jelas tadi dari riwayat Abu Dawud. Nah, kalau mau mengikuti pendapat jumhur ulama, ya, mayoritas, maksudnya itu mayoritas mazhab, ya. Kalau kita mengatakan jumhur itu mayoritas mazhab seperti Hanafiyah, ya, Malikiyah, Syafi'iyah memilih pendapat itu, berarti itu jumhur. Ya, sedangkan ada satu mazhab yang memilih pendapat yang lain. Tapi bukan berarti jumhur selalu benar, ya. Ya, tidak. Atau jumhur selalu kuat. Ya, kadang tetap melihat siapa yang paling kuat dalam mengambil dalil, ya. Dan alhamdulillah untuk masalah ini, ya, lebih amannya kalau makan daging unta, ya, lebih baik berwudu, ya, itu saja, ya. Kalau lebih amannya kalau makan daging unta berwudu saja. Jadi 7 pembatal wudu. Selain 7 ini tidak membatalkan wudu, ya. Contoh, menyentuh perempuan yang bukan mahram atau menyentuh perempuan secara umum, itu tidak membatalkan wudu. Dalilnya jelas, ya, bahwa Nabi SAW sebelum ke masjid, beliau pernah mencium istrinya, lalu berangkat ke masjid dan beliau tidak berwudu. Dan ini menunjukkan bahwa menyentuh perempuan, ya, itu tidak membatalkan wudu,
Ya. Dan yang dimaksud menyentuh perempuan yang membatalkan wudu adalah jima, ya, hubungan badan. Ya. Jadi dalam ayat Al-Quran yang dalam surah Al-Maidah ayat 6 itu, aula mastumun nisa, ya falan ya walan tajidu ma'an fatayammamu, ya aula mastumun nisa walan tajidu ma'an fatayammamu. Jika engkau menyentuh perempuan, yang disebut dengan menyentuh perempuan dalam surah Al-Maidah ayat 6 itu adalah berhubungan badan, bukan bersentuhan kulit. Kalau bersentuhan kulit, hukumnya kalau bukan mahram berdosa. Berdosa. Ya, kalau bersentuhan kulit bukan mahram hukumnya berdosa. Ya, itu hukum yang lain. Berdosa tidak berarti membatalkan wudu. Ya, jadi dia berdosa tapi tidak batal wudunya. Kalau mahramnya, misalnya mahram itu kan yang tidak boleh dinikahi, misalnya ibunya, dia menyentuh tangan ibunya, sudah wudu. Apakah wudunya batal? Jawabannya tidak. Berdosa? Tidak berdosa karena mahramnya. Ya, istrinya juga begitu. Tapi kalau misalnya menyentuh perempuan yang bukan mahram, wudunya tidak batal tapi berdosa. Nabi SAW pernah bersabda bahwa saya lebih menyukai ditusuk, ya, besi panas dibandingkan dengan menyentuh perempuan yang bukan mahram. Jadi menyentuh perempuan bukan mahram itu berdosa secara syariat, tapi tidak membatalkan wudu. Itu harus dibedakan. Sama dengan orang pergi sholat, laki-laki pergi sholat di masjid pakai sarung sutra atau pakai cincin emas. Laki-lakinya sholat pakai cincin emas, sahkah sholatnya? Jawabannya sah. Sah sholatnya plus dosa. Dosanya adalah menggunakan cincin emas, karena laki-laki dilarang pakai emas. Jadi masalah dosa dengan membatalkan wudhu itu berbeda. Itu berbeda. Sesuatu yang tidak bisa digabung.